Ingat Datuk Maringgi, pastinya ingat Siti Nurbaya. Yuk nonton Eksis Abis hari ini. Ada info serba lumer dari Surabaya. Menggugah selera Anda untuk makan. Masih dapat crunchy-nya dari si kulit ayam ini. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Kalau dari penggalan lagunya, tahu dong saya lagi ada di Surabaya. Ngomong-ngomong jembatan merah ya, dulu ini adalah menjadi saksi bisunya di mana perjuangan bangsa kita, terutama arek Surabaya, berusaha untuk mempertahankan kota ini dari serangan tentara sekutu dan juga nikah Belanda tahunnya 1945. Bam, ngomongnya sendirian aja. Mau ditemenin gak nih? Iya. Sekarang giliran Mbak E cerita ya. Oke. Maaf. Silakan. Jadi nih pemirsa Eksis Abis, selain menjadi salah satu titik pertempuran pada masa itu, jembatan ini juga merupakan fasilitas penting yang menghubungkan Kalimas dengan gedung residen Surabaya. Dan katanya sih dari awal dibangun, jembatan ini sudah berwarna merah. Tapi sekarang fungsinya masih sama kok sebagai sarana penghubung antara Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun. Tapi lama-lama nongkrong di sini panas juga ya, Bams. Soalnya Surabaya kan termasuk salah satu kota yang cukup panas di Indonesia. Suhunya berkisar antara 31 sampai dengan 34 derajat Celcius. Nggak heran kalau kesini kita bakalan cepet lumer dibuatnya. Dan episode kali ini, Eksis Abis bakalan mengajak pemirsa untuk menikmati yang lumer-lumer. Ternyata ada loh seafood yang bikin kita lumer pemirsa. Namanya kepiting caramelized. Jadi si bawangnya ini hanya digencet sedikit aja supaya dia aromanya keluar. Jadi dia nggak usah dipotong-potong banyak. Ini kan namanya caramelized ya. Karamel itu sebenarnya identiknya dengan manis. Chef, apakah ini nanti rasanya manis dan dia ada banyak gulanya? Bagaimana, Chef? Dia cenderung ke gurih, asin. Kenapa dia dinamain caramelized? Karena butternya nanti dia cenderung ke warna ke coklat. Warnanya bukan manis. itu, warnanya. Jadi warnanya mirip warna karamel, warna-warna karamel gitu. Lanjut masukkan parsley dan kecap asinnya ya pemirsa. Oh, di grill? Yes. Wow. Terakhir tinggal dipanggang. Tidak sampai 5 menit dan kepiting caramelized siap dinikmati. Alright. Keren banget lihat nih. Menggugah selera Anda untuk makan, Anda harus datang ke sini bersama saya karena saya akan makan sama chef. Chef, bareng ya? Silakan. Ayo, sini. Resto yang buka mulai pukul 6 sampai 10 malam ini tidak pernah sepi pengunjung. Ya, karena si kepiting yang bikin lumer ini selalu membawa pelanggannya untuk datang dan datang lagi. Dagingnya tebal,
teksturnya enak, lembut. Bumbunya ini yang juara, berasa banget nih, chefnya juara banget nih, masaknya luar biasa nih. Nah, kenapa ini sampai bisa lembut dan dia lepas dari kulitnya? Karena tadi sebelum digoreng yang pertama kali sudah diapain dulu, Chef? Sudah di steam ya? Di steam dulu ya? Di steam dulu, supaya dia nggak lengket katanya ya? Betul sekali. Makanya. Cangkang nggak lengket. Daging sama cangkang nggak lengket. Bercangkang ini bisa dinikmati tanpa nasi, tapi kalau dengan bumbu yang kaya rempah seperti ini, sayang banget ya. Biasanya ya, kalau ada bumbu yang kayak bawang masih utuh, dua-duanya bawang merah, kita agak takut makannya. Tapi kalau kayak begini bumbunya, ya, bawang kayak gini, nggak berasa, saya makannya gini. Ditambah lagi sama ininya. Enak banget. Oh iya pemirsa, protein dan vitamin yang terkandung dalam kepiting bisa mempercepat penyembuhan luka loh. Selain itu, apalagi Bams? Nah, buat yang diet nih ya, kepiting juga sebetulnya membantu program diet Anda. Kenapa? Karena dalam 100 gram kepiting, si lemaknya hanya 0,2 gram saja. Ya kan, Chef? Betul. Selain itu manfaatnya apa lagi nih, Chef? Bisa membantu ini, mengurangi serangan jantung. Melancarkan. Ya, menjadi. Nah, tuh, ya kan banyak sebetulnya manfaatnya lain-lainnya. Selagi saya menikmati ini ya, jangan kemana-mana dulu, tetap di Eksis Abis. Sudah iklan nih. Iklan. Siap-siap ya Bams. 1, 2, 3. Mulai! Oke, Mbak, aku kasih yang gampang aja ya. Iya. Yang mana nih saya bikin? Yang putih telur sama yang gula. Oke, nah kali ini kita akan bikin yang namanya Salted egg chiffon cake. salted egg chiffon cake. Kalau ngebahas yang lumer-lumer sih pasti nggak jauh dari bahan pangan yang eksis abis satu ini nih. Yes, telur asin. Nah, nggak cuma diolah sama makanan bercita rasa gurih saja, salted egg alias si telur asin juga cocok nih disulap jadi kue. Asal ditemenin sama temen segengnya yang biasa dipakai untuk bikin kue ya. Membuat kue yang satu ini susah-susah gampang ya, karena adonan kuning telur dan putih telur harus dimixer secara terpisah. Jika wadah yang kuning telur sudah mulai tercampur, tambahkan minyak nabati ya, lalu mix kembali. Udah coba di stop dulu, terus coba dites sudah kaku apa belum, dibalik. Kalau dibalik. Gak bakal tumpah. Oh iya. Tada! Nggak tumpah. Ini artinya sudah Sudah bener kaku, namanya kaku. stiff peak biasa. stiff peak, itulah istilahnya ya. Ya. Untuk pengerjaan ini agak sedikit PR nih pemirsa, karena dilakukan secara manual untuk mencampur tepung dan telur kuningnya. Iya, susunya lupa ini. Hah, susunya? Gimana ya susunya ya? Diumpat ini. Iya Bams, iya. Nih, Oh ini. Jangan diminum ya, tadi diminum jangan. Ini ya Mbak? Iya, langsung boleh Masukin nih? dituangin. Mbak, ini kenapa sih bisa kue tapi telur asin? Soalnya di Surabaya ini lagi tren, di mana-mana semua makanan serba telur asin, jadi ya saya mencoba cake dari telur asin. Oke, tapi selain itu juga telur asin itu sebenarnya banyak banget manfaatnya, bisa antioksidan ya kan, terus bisa juga untuk menjaga kesehatan kulit ya Mbak ya? Ya, iya juga bisa menjaga kesehatan mata dan juga perkembangan otak. Nah tuh, banyak tuh manfaatnya, asal jangan Ya. kebanyakan yang setiap hari banget ya. Iya. lanjut dengan mencampur putih telur dan adonan kuning telurnya ya pemirsa. Tapi dilakukan bertahap sambil diaduk-aduk sampai rata. Nah, kalau udah diolah kayak gini, popularitas telur asin yang identik sama kuliner pinggir jalan jadi hits banget ya. Tapi nggak aneh kok kalau kuliner serba telur asin ini jadi hits kayak sekarang. Awalnya telur asin emang dibuat sebagai kuliner eksklusif loh, hanya diproduksi secara terbatas untuk orang-orang di Jakarta. Tinggal didekor deh kuenya.
Pastinya pakai saus telur asin juga ya, biar makin endes. Seni menghias kue sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17. Tepatnya sejak loyang-loyang cake mulai banyak di daratan Eropa. Selama 200 tahun, seni ini terus mengalami perkembangan di Eropa. Dan terus eksis di pesta-pesta besar para bangsawan. Dan sampai saat ini menghias kue semakin berkembang lagi dan selalu menghadirkan inovasi baru dari segi bentuk ataupun bahan hiasannya. Iya, kayak kue yang Bam siap makan ini. Ayo, selamat makan. Biasanya kalau saya pertama, pasti nyobanya sausnya dulu nih. Enak, sausnya lembut. Udah gitu ini bukan yang si telur asin banget yang tajam gitu rasanya asin, enggak. Ini asinnya pas, ditambah juga ada rasa manis-manisnya gitu. Ini bumbu rasanya di sini nih. Sekarang cobain sama kuenya. Jarang-jarang nih makan kue bolu tapi dia rasanya agak-agak gurih-gurih gimana gitu ya. Enak, sifonnya lembut, pas banget sama si sausnya. Makin eksis, makin keren abis. Masih dapat crunchy-nya dari si kulit ayam ini. Bancakan jam now. Ayo selamat makan. Saya mau cobain ini dulu deh. Masih lumer di Surabaya dan tetap dengan telur asin ya pemirsa. Bumbunya ya. Enak, gurih-gurih asin gitu. Ini semua bisa makan, kenapa? Karena ini nggak ada pedas sama sekali gitu. Tetangga tuh yang pedas tuh, sebelah situ. Saya cobain ayamnya dulu. Jadi ayamnya sendiri dari sampai dalam itu udah ada rasanya, gurih-gurih nikmat gimana gitu. Ditambah sama si kuahnya ini nih. Lumer banget kan saya di Surabaya. Orang-orang zaman dulu mengadakan bancakan biasanya sebagai simbol rasa syukur kepada nenek moyang dan Tuhannya atas semua yang diciptakannya. Alas makan dalam tradisi ini biasanya menggunakan daun pisang ataupun nampah dengan lauk pauk sederhana. Bisa juga bancakan dibagikan ke para tetangga dengan filosofi bagi-bagi rezeki. Saya makan sebelah sini. Maaf ya pemirsa, saya nyebrang mulu nih makannya. Maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini ternyata yang menjadi favorit semua orang, menjadi favorit saya juga, yang pedes nih. Apa tadi namanya? Saus Vulcano. Masih dapat crunchy-nya dari si kulit ayam ini. Nah, di tempat makan ini kita bisa memesan bancakan modern atau yang tradisional. Tapi kalau pengunjung suka yang mana ya? Lebih suka yang tradisional sih. Karena ada daun-daunnya. Ada daun, dimakan juga daunnya? Dimakan juga. Iya enak sih. Tertarik aja lihatnya di Instagram, terus kelihatannya pedas, jadi aku pilihnya yang modern. Kalau pemirsa suka yang mana? Hayo, yang pasti rasanya sama-sama enak kok. Kuliner kita kali ini adalah sego bancakan. Sego bancakan. Ya. Nah, pemirsa kalau dulu ya, sego bancakan itu identik sama yang namanya syukuran, kendurian. Betul sekali. Ya kan? Jadi yang acara tradisional gitu, dalam bentuk ulang tahun mungkin. Bisa pakai ulang tahunan. Nah, sekarang karena saking modernnya banyak rumah makan. Nah, salah satunya di sini nih. Bahan-bahan sego bancakan sebenarnya makanan-makanan sehari-hari, tapi yang sudah dimasak setengah matang.
seperti ayam goreng tepung, kulit ayam, bakwan, dan juga sosis. Sementara sausnya kita menggunakan telur asin, bawang bombay, tepung maizena, dan campuran bumbu rahasia keluarga. Karena isiannya sudah setengah jadi, sekarang kita siapkan sausnya ya pemirsa. Lanjut potong-potong bawang bombaynya ya, tipis-tipis saja biar bisa dimakan nantinya. Kemudian masak deh isiannya. Bumbuin biasa aja, nah ini dikasih tepung lebih modern ya. Nah ini saya suka nih. Untuk mematangkan isiannya tidak perlu waktu yang lama, cukup 1-2 menit saja dan isian bancakan siap diangkat. Terus apa lagi? Iya. Kalau dulu kan kalau bancakan tuh identiknya sama satu kampung, Iya, gitu, betul RT, sekali. karena kan selamatan rame-rame. Sekarang 2 orang, yang mau pasangan bisa bancakan di sini. Kalau isian sudah matang semua, kita tinggal membuat sausnya ya pemirsa. Yuk panasin margarinnya. Uangnya sampai situ gak? Sampai Bams, sampai. Sampai ya? Bohong. Mbaknya kan di studio, emang kecium. Ya enggak lah Bams. Oh iya pemirsa, bawang bombay memang banyak digunakan dalam masakan. Selain kaya akan nutrisi, ternyata bawang bombay juga mengandung zat yang bisa melawan kanker loh dan mengontrol gula darah. Ini dia Bumbu modern. Iya. Katanya sih bumbunya rahasia nih, soalnya hanya khusus yang punyanya yang tahu sama pegawainya sih. Jadi pegawai dulu apa biar tahu? Masukin ya. Oke. Lanjut, masukkan telur asin yang sudah dihaluskan. Masukkan jagung agar matang duluan. Kemudian larutan tepung maizena. Terakhir nih, masukkan deh isiannya. Tapi ini bisa sesuai pesanan. Boleh dipisah kok kuah lumernya pemirsa. Dan selesai deh. Bicara mengenai sesuatu yang lumer, pasti nggak bakalan jauh dari yang namanya Coklat. Mbaknya pinter banget. Nah, ternyata, makasih Mas. Ternyata ya, coklat itu pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno. Dan itu sudah lama sekali. Tapi, kalau dulu itu hanya sebagai minuman. Nah, sekarang saya mau bikin banyak atau beberapa variannya. Ikut saya ya. Udah siap, Mas? Udah siap, langsung aja ke Mas David. Come on. Oke, Mas, hidangan yang pertama apa namanya? Coklat dum. Coklat dum. Oke. Mulai apa dulu nih, Mas? Mulai kita bikin tutup dumnya dulu. Tutup dumnya Ya, dulu. Aku kupas. tahu nih, berarti coklatnya ini mesti dipotong-potong ya, Mas? Iya. Setelah coklat batangnya dilelehkan, tinggal dicetak deh dan ratakan. Lanjut dengan memasukkan cetakan ke dalam freezer. Ditunggunya kurang lebih selama 10 menit dan ini yang sudah ditungguin selama 10 menit ya. Kita lihat. Tara, udah jadi bulat kayak gini. Ini dia. Sekarang kita tinggal proses berikutnya. Ngapain lagi nih, Mas? Sekarang lanjut dengan platingannya ya pemirsa. Tabur remahan biskuit lalu taruh kue lapis di atasnya. Jangan lupa buah cherry dan beri es krim vanila. Terus tutup dengan coklat domnya. Jadi deh. Hilang deh kuenya. Sekarang kita bikin yang lainnya. Deep Choco Smooth Fruit Chocolate Ball adalah varian coklat kita yang lainnya. Kalau yang ini mah tinggal plating aja pemirsa, karena bahan-bahan yang digunakan sudah jadi dan mudah kita temukan. Kalau proses pembuatan bowl atau wadah coklat mirip dengan pembuatan dom tadi ya. Bang, dulu coklat kan hanya buat minuman aja. Terus
kapan dia bisa jadi coklat padatnya? Iya, dulu itu coklat kan memang hanya dikonsumsi buat minuman, tapi begitu tahun 1847 dia menemukan bentuk padatnya. Nah, orang Eropa sendiri dia membuang hampir semua bahan yang dicampurkan oleh orang Mesoamerika itu, sampai dia nemuin bahan yang pas untuk mereka sendiri gitu. Kalau nggak ada minuman coklatnya, nggak afdol dong ya. Perubahan dari dulu hingga sekarang tidak hanya terletak pada rasa loh pemirsa, tapi juga wadah dan juga dekor yang digunakan. Semakin modern, semakin banyak pula bahan-bahan yang ditambahkan dan semakin menarik untuk dilihat. Tapi kalau Bams nggak mungkin dilihat doang kan ya? Bener-bener bikin lumer. Orang marah makan ini lumer. Orang lagi lari makan ini langsung pengen tidur. Pokoknya enak nih. Coklatnya banget. Dalamnya kuenya dia tidak coklat karena di luarnya udah coklat, diguyur juga pakai coklat, jadi pas rasanya, nggak apa namanya kalau bahasa sininya kalau mahteh nggak enak. Jadi karena ada antioksidannya, coklat juga bagus loh untuk anak-anak. Fungsinya agar mereka tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, coklat juga bisa membantu anak-anak untuk belajar lebih baik lagi karena coklat baik untuk kesehatan otak kita. Udah pada habis semua, itu tandanya mereka suka, iya kan? Saya aja suka, demen. Oke, terus saksikan Eksis Abis. Makin eksis, makin keren abis. Sampai ketemu besok ya pemirsa. Tonton terus Eksis Abis tiap Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama ya. Dadah-dadah.